Halo guys, kita balik lagi di RB Channel. Tentunya di kediaman Kang Sayuti Astana. Halo. Halo teman-teman, jumpa kami ya bersama Astana yang mungkin sebagian merindukan dan sebagian membenci. Gak apa-apa, itu hak teman-teman. Jadi buat yang rindu, next setelah kita bakal berjumpa kembali, stay kebebasan tentunya. Oke. Jadi untuk sekarang gimana nih kabarnya Kang Sayut? Oke, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini saya justru sebenarnya lagi menutup diri sebenarnya. Cuman kebetulan ada Arot datang ke sini, jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita yang namanya tamu ataupun teman lama Silaturahmi. ya intinya silaturahmi dan itu dengan adanya silaturahmi ini mungkin kita akan dipermudah rezekinya, bener nggak? Ya, benar-benar. Amin ya kan. Jadi teman-teman juga kalau ada tamu nih ya, apalagi ini tamunya sejiwa, keren banget pokoknya. Jadi saya nih ya sekarang lagi ada di kediaman Kang Sayuti Astana Gothic Decor. Nih ada yang bilang Kang Sayut ada masukan-masukan juga di channel-channel konten kemarin. Astana dong katanya tuh. Itu bener buat motivasi saya buat kesini gitu. Nah, jadi teman-teman saya udah kabulin nih. Pengen tanya-tanya nih katanya itu filosofi Astana dan kenapa kan saya itu bisa ada Astana gitu dan terlahir dari tahun berapa sih Astana? Oke, buat tadi yang mungkin menanyakan Astana, saya ucapkan terima kasih karena itu suatu kebanggaan buat saya sendiri dan teman-teman Astana. Iya. Karena di balik Astana itu sebenarnya kacau karena di sisi lain yang namanya band tentu banyak kendala tentunya. Jadi intinya apapun kendala itu ya tidak mempublikasikan terhadap masalah itu sendiri. Buat Astana sendiri ya mungkin ini kita mesti flashback ya dari awal Astana berdiri. Sebenarnya banyak kalau cerita kan mungkin panjang, tapi nggak apa-apa lah, ini sambil debat ngopi nggak sambil apa-apa. ngopi sambil merokok ya kan. Itu Astana berarti udah lama ya untuk berkarya atau mungkin pertama kali merevisi Astana itu gimana sih sampai Astana itu jadi Gothic Decor? Awalnya Astana tuh genre apa sih? Enggak, kalau soal genre itu mungkin masa-masa labil mungkin kita belum memahami apa itu genre itunya atau jelas balik dari apa namanya genre band metal berdiri atau band metal sampai saat ini berkembang itu jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Cuman buat Astana sendiri kita berdiri mungkin udah lumayan lama, cuman kita baru berkarya di era tahun 2000-an karena sebelumnya kita hanya sekedar band sekolahan atau band pensi yang performnya hanya setahun sekali ataupun setahun 2 kali seperti hal umumnya di sekolah-sekolah kan ada Ya, soal kayak parade gitu kan ya. pensi kayak gitu lah. Kayak pensi. Jadi awal mulanya sebenarnya saya sama anak-anak tuh beda sekolahan. Jadi awalnya emang satu tongkrongan cuman beda sekolah gitu. Jadi ya waktu itu emang belum ada event atau acara musik ya, jadi paling nggak dari sekolahan ya, mau tidak mau kita harus mengapresiasikan potensi ataupun jiwa kita untuk bermusik. Kita terpaksa mendirikan sebuah band yang Bertema Astana anti mainstream gitu. Anti mainstream. Karena di band di acara pensi kebanyakan kan band-band pop ataupun
apa namanya dangdut kayak gitu kan, Dangdut, dangdut apalah itu maksudnya yang kita melawan arus untuk mengapresiasikan apa yang kita tadi disahkan. Dan kebetulan pada saat itu ada beberapa pendahulu kami yang sudah mendalami musik metal gitu. Ya, awalnya kita cuman suka band-band rock. Iya, band-band rock, awalnya dari rock sebenarnya, nggak terlalu ke metal sebenarnya. Dari itu iya, jadi singkat cerita di era 2000-an event-event underground sudah mulai bermunculan di kota Majalengka, khususnya di kampung sendiri juga pernah ada itu. Jadi kita ngikut dan mempelajari apa yang sebenarnya apa sih musik metal itu ya. Ya tidak terasa kita ya ke bawah arus dengan anak-anak pendahulu kami, dan ternyata emang feelnya dapat gitu ya. Iya. Jadi kita lari ke metal, terus ya bikin band, dan sampai kita sering jamming, terus berusaha untuk perform di luar sekolahan. Ternyata responnya bagus dari teman-teman metal yang lain gitu, atau komunitas yang lain. Awalnya kita juga ya. kenal komunitas di event sebenarnya. Jadi buat Astana ya istilahnya abstrak lah, maksudnya absurd gitu, nggak jelas itu perjalanannya itu gila kan. Kata saya juga apa teman-teman, kalau buat sukses itu pasti ada jurangnya, ada curamnya. Nah ini Astana juga nih ya, nggak semata-mata bilang wah tuh kok Astana nih gini nih. Nah jadi teman-teman juga harus tahu nih perjalanan Astana ya seperti apa gitu kan. Makanya saya pengen mengupas nih sejarah Astana tuh. Berarti awalnya dari sekolahan ya. Iya, dari band pensi. Terus akhirnya dia mengubah lawan arus dia dari biasa pop atau itu kan, jadi dia jamming session dulu ya Kang Sayud. Jamming session, dan pada akhirnya Astana ya untuk keberadaannya tuh mulai nampak ketika ya support dari kalian juga sih sebenarnya gitu kan. Karena ya tanpa kalian juga ya kita apa sih gitu. Jadi apa ya? Nah tapi untuk salah satu Astana nih, salah satu genre banyak yang kontroversi ya, banyak yang kontroversi salah satu lagu dari Astana. Teman-teman juga banyak yang nanya sama saya, jujur lah. Jadi saya bingung mau ngomong apa nih ya, makanya saya itu. Cuman emang kita belak-belakan aja nih ya sama teman-teman. Ada yang kontroversi nih dari salah satu lagu Astana yang bertajuk Tuhan, ya nggak usah sebutin, you know lah. itu kenapa sih bisa sampai ada banyak orang kontroversi seperti itu kan dari salah satu lagu itu? Di situ ternyata pas banget ada pembahasan yang saat itu menarik, dan itu mengenai Illuminati dan sebagainya gitu. Kita mempelajari hal itu, dan ternyata kita mungkin ini kayaknya menarik untuk umat di sebuah karya. Soalnya di situ. Jadi buat teman-teman yang emang kontroversi ya wajar lah, emang targetnya juga isu. Yang pertama emang suatu phishing buat menarik metakin. Nah emang sih saya juga tahu Astana itu dari lagu itu, jujur aja sih saya gak munafik. Wah ini kayaknya bagus banget nih buat di dengar gitu kan karya-karyanya. Kesini Astana waktu itu saya pernah dengar nih salah satu karya lagu Astana itu yang Kisah Mati dan Abadi. Teman-teman pasti nanya itu dari Astana yang generasi keberapa itu Kak? Soalnya dari perbedaan musiknya udah jauh banget tuh. Iya emang Astana yang ya itu awalnya dari Kisah Mati dan Abadi itu kita punya single yang namanya Kisah Mati dan Abadi, dan itu juga udah kita punya beberapa materi yang sudah siap buat nyanyi album waktu itu, karena kita terindu sama Pulasara waktu itu kan. Pulasara kan di era tahun 2000-an Pulasara tuh sangat booming sekali, dan kita termotivasi dari band Rabatai juga. Dan intinya kita mengikuti jejak mereka gitu. Jadi kita membuat band yang bergenre gothic black metal, tetap namanya Astana gitu. Cuman karena ketidaktahuan atau wawasan kita belum cukup, jadi ya materi yang buat pengemasan mini album itu terbengkalai begitu aja.
Tapi sekarang juga materinya masih ada, cuman perlu artisnya perlu kita cari lagi gitu. Nah, jadi teman-teman ya pasti juga penasaran kan. Ada banyak yang nanya, "Oh ya, sana udah keluarin album apa belum?" gitu. Nah, jadi emang sih ya banyak masukan gitu, banyak ini. Nggak apa-apa, silakan. Ya, kita juga terbuka lebar untuk menjelaskannya gitu kan. Nah, dan tadi kan saya sudah jelasin kan untuk masalah ya materi ya ada gitu kan. Itu tinggal nunggu apa tuh? Untuk masalah karya itu album, untuk sebuah album atau apa namanya, rilisan gitu, rilisan fisiknya yang sekarang. Kalau asal sekarang berarti kita sebenarnya adaptasi dengan lingkungan atau industri, adaptasi dengan industri musik di underground itu sendiri sebenarnya. Jadi suatu ketika waktu kita memberanikan diri untuk nge-band dan perform, terus berkarya, dan kita membuat demo ataupun single dan sebagainya, ternyata respon dari teman-teman kata lain sangat bagus. Nah, dari situ kendala kita sebenarnya hanya di mental dan persiapan kita itu belum begitu matang. Jadi istilahnya Astana itu berdiri dengan kalau bahasa Sundanan namanya berdiri kalau secara medis bisa dibilang prematur lah. Prematur maksudnya kami belum siap, namun ternyata apa yang kita emas atau kita lakukan ternyata banyak respon yang bagus. Dan itu semua kita kaget, kaget dan belum siap, dan ternyata sampai saat ini pun anak-anak belum merasa siap, dan alangkah disayangkan apa yang kita lakukan ini yang mungkin bisa dibilang sia-sia karena kita sampai sekarang aja belum bisa merilis album. Dan mungkin kendala album itu banyak sekali kendala. Soal materi yang kita kumpulkan juga sudah hampir 80% lah. Cuman berhubung karena fase kami di musik itu harusnya umur 25-28 itu kita harus sudah siap dan memberikan suatu performa buat teman-teman semua tuh udah matang. Cuman balik lagi kita rasain ternyata telat gitu. Jadi ya ujungnya sia-sia gitu. Ujungnya ya pertama dari yang namanya fase kan beda-beda kan, masih dibilang remaja, banyak waktu untuk bermusik, walaupun hobi juga, terus dihadapi dengan unsur pendewasaan. Jadi waktu buat menyalurkan hobi ya berkurang gitu. Terus yang kedua, kita juga hidup di kampung, jadi kampung tidak banyak relasi untuk menjadi sebuah hidup di sebuah entertain gitu. Beda lain halnya di kota-kota besar gitu. Jadi celah buat hidup di entertainment itu sangat kemungkinan kecil gitu ya. Kesempatannya gitu. Iya, kemungkinan kecil seperti itu sih. Jadi ya teman-teman ya, bukan berarti ya Astana itu menghilang dari dunia, bukan. Jadi sebenarnya Astana ya masih ada. Hanya saja apalagi kan di sini di fase COVID-19 gitu kan ya, kita juga ini mungkin suatu alasan ya kita menghilang karena mungkin karena pandemi juga. Tapi selain di balik pandemi juga kita ada beberapa yang mesti kita revisi dan untuk menjadi mengemas lebih baik dan lebih produktif. Dan sebagaimana umumnya band juga harus selain produktif ya mungkin kita harus mencari hal-hal yang beda tentunya. Dan itu semua PR buat kami. Dan walau teman-teman mengira Astana sudah bubar ya itu teman-teman, tapi ya benar satu hal, karena masih ada. Dan sampai saat ini juga saya tetap merasakan gelisah karena kegelisahan itu tidak akan hilang sebelum apa yang kita impikan itu tercapai. Nah, jadi tenang aja buat teman-teman yang rindu Astana. Astana
Jadi saya juga tidak mempersiapkan materi. udah banyak kok materi-materinya loh. Nah, nanti tunggu aja gitu. Kang, gitu janjinya mana gitu materi-materinya. Tapi teman-teman ya jangan gelisah, jangan sedih. Astana masih ada buat teman-teman yang di rumah, yang lagi nonton. Pokoknya nih ya, ditunggu aja lah pokoknya masing-masing terbaru mereka ini biasa buat surprise gitu loh, buat kejutan buat teman-teman. Apa sih sekarang misterinya tuh Astana seperti apa? Tapi by the way, itu kan Astana itu kan apa sekarang gothic fucking core apa tuh? Enggak, itu cuma Hanya sebatas kalau soal genre mungkin dulu kita sempat istilahnya ya simbolis lah, simbolis. sekedar simbolis doang, itu tidak ada sangkut paut dengan genre. Jadi free ya untuk genre kayak ya kita bermain musik ya ini musik kita gitu. Jadi mempunyai karakter tersendiri sih intinya. Kebanyakan kan ya gitu. Nah, untuk Astana sendiri nih Kang, saya teman-teman juga pasti bakalan nanya ini kita terinspirasi itu dari band-band mana sih itu bisa menjadi Astana dengan karakter sendiri gitu dengan cara dia sendiri. Kalau buat influence dari dulu jujur ya kita ininya tidak terlalu metal ataupun gothic, dan sebenarnya yang saya tahu juga gothic itu bukan sebuah genre ya. Jadi dari dulu saya sebelum mengenal metal juga saya lebih terinfus ke Evanescence sebenarnya. Oh, Evanes. Iya, Evanescence. Jadi band demen gue ya. Iya, dari dulu sampai sekarang saya masih mendengarkan, dan mungkin kemarin juga dia merilis single barunya. Emang jadi feel-nya dapat ke sana itu dibanding band-band gothic yang lain atau yang terlalu epic kayak gitu kan dia. Jadi Astana juga punya influence juga, punya masukan dari band-band lain. Nah, teman-teman juga kalau misalkan pengen punya karya itu pasti ya cara mendengar kalian tuh ke genre apa. Teman-teman juga pasti bisa menyimaki dengan pendengar kalian gitu ya. Gua demen genre ini, gue demen genre ini, ya pasti itu ada. Karena ada masukan-masukan dari tiap-tiap band. Nah, saya sendiri nih salah satunya dia demen banget nih sama si band Evanes gitu kan. Evanes. Itu selain Evanes apa lagi tuh? Ada soal gothic ada apa namanya Sandria. Wah, itu Sandria tidak terlalu gimana ya, maksudnya kita lebih demen ke tidak terlalu gothic sebenarnya, lebih ke rock sebenarnya, lebih ke rock dan mengikuti fase perkembangan zaman mungkin ya. Kalau perkembangan zaman itu kan yang namanya industri kan mau tidak mau kita harus mengikuti pasar, mengikuti arus dan pasar sebenarnya. Jadi yang namanya waktu itu pasti berubah, jadi tidak mungkin kita berdiam diri dan menunjukkan apa yang kita lakukan dengan masa-masa itu saja. Benar. Jadi kita harus berjalan menyesuaikan keadaan gitu. Jadi emang kadang-kadang kan banyaklah pendengar juga kan yang apalagi ya kalau misalkan para pendengar yang old kayak pendengar yang sekarang, zaman sekarang pasti beda selera. Kadang kan ada misalkan gue demen nih sama band Astana, ada juga yang gue demen nih sama band Gulasara karena lebih ke old. Nah jadi apa ya, lebih tergantung kepada diri kalian sih. Tapi ya sebenarnya di industri metal khususnya gothic ya sebenarnya penikmat tuh lebih ke ya mungkin bisa dikatakan old school ya, banyak sebenarnya. Java Metalhead juga lebih ya, contohnya di Jakarta lah, kita bercerita tentang Jakarta. Jakarta itu masanya emang yang dikuasai oleh Java Metalhead. Ya penikmatnya ya begitu, maksudnya tidak menutup kemungkinan emang bisa dibilang penikmat old school, musik old school gitu kayak Batu Nisan, terus apa namanya Gulasara gitu gitu kan. Itu banyak banget, cuman apa yang kalau kita harus mengikuti pasar yang istilahnya bisa dikatakan bagus, tapi kita kan sebenarnya punya yang namanya band pasti idealis lah, kita harus punya misi ataupun cara sendiri ya, keyakinan atau kepercayaan kita sendiri untuk mengapresiasikan karya kita gitu. Jadi itu tergantung hak masing-masing lah, apa yang kita ambil ya
mungkin ada income ataupun Pendapat kilas balik masing-masing gitu. Jadi punya sejarah masing-masing dan tentunya punya cerita masing-masing juga, karena ya emang semua kita juga pasti menginginkan wah Astana sebenarnya bubar apa enggak sih, ya sebenarnya nggak bubar sih. Ini di sini masih ada nih, ini kan saya masih ini lagi ngopi dia. Jadi sekarang juga anak-anak sebenarnya sudah mulai rindu khususnya bukan rindu terhadap ngeband ya. Jadi anak-anak itu sudah berada pada rindu kepada teman-teman semua, maksudnya teman-teman metal itu yang dulu support habis-habisan ya. Iyalah. Jadi kemungkinan ya mungkin kita akan menunjukkan taring lagi. Menunjukkan taring lagi guys. Jadi pokoknya gini guys. Jadi Astana itu ya kesimpulannya kan masih ada nih. Nah teman-teman juga pasti kan pada kaget nih. Pastinya juga nih Kang Sayut punya misteri nih di balik Astana nih, pasti ada kejutan lain lagi. Jadi teman-teman sabar aja untuk nungguin Astana buat perform lagi, karena emang posisi pandemi saat ini, keadaan situasinya juga seperti sekarang ini emang agak susah gitu kan. Bukan mati sih sebenarnya. Semua intinya kita hidup, jiwa kita tuh hidup dengan banyak tuntutan. Betul, benar. Jadi apa yang saya rasakan dan apa yang saya yakini bahwa sekarang ini alam itu atau jiwa kita tuh ditutup untuk menghasilkan sesuatu, dan diantaranya itu bermusik. Dan sampai saat ini juga kerinduan ataupun ambisi kita untuk mengeluarkan kegelisahan yang ada itu ya masih ada, dan itu akan pernah tenggelam atau mati begitu saja, karena yang namanya kegelisahan patut kita tuangkan dengan sebuah karya dan memberikan khususnya hiburan buat teman-teman mencari semua gitu. Nah jadi untuk kali ini ya mungkin teman-teman juga ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, dan teman-teman juga kalau ada masukan aja tuh di bawah tuh, komen bang ini bang kurang nih pertanyaannya ini. Nah gitu teman-teman, untuk semua konsep dan perjalanannya Astana mungkin teman-teman udah bisa jelas. Dan kalaupun misalkan pengen nanya, tinggal tulis aja di kolom komentar, bang Astana gini, tinggal tulis aja, nanti saya yang ini. Jangan lupa juga follow channel gua. Tuh, Kang Said punya channel coy. Gua juga punya channel. Subscribe. Nama channelnya apa? Sayuti Karbala. Sayuti Karbala. Cuman sekarang lagi sibuk menuliskan sesuatu, jadi di situ kontennya emang banyak sih, karena apa yang saya jadi kita bergaul dengan banyak orang gitu, jadi kita mengapresiasikan dengan Jadi all channel kayaknya. Ya, kita berusaha menjadi bunglon buat orang sekitar lah gitu. Tapi subscribe-nya udah ribuan loh, saya kalah loh, sumpah dah. Ya thank you juga nih yang udah nonton, dan thank you juga udah mendengarkan cerita yang Kang Sayut. Buat teman-teman juga jangan patah semangat kalau punya karya, terus kejar karya kalian, terus jadikan motivasi. Dan saya juga sama Kang Sayut juga ya siapa sih di sini gitu kan, tanpa kalian ya kami bukan apa-apa gitu. Ya, semangat kalian, support kalian adalah energi buat kami. Itulah kata-kata Kang Sayut gitu. Nah jadi teman-teman nih ya, sudah nonton ini ya jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini. Jadi kita saling mendoakan, saling mensupport, dan thank you yang udah nonton. Semangat terus pokoknya, kembangkan karya kalian. Saya Arot Black dan saya Sayuti. Terima kasih juga buat teman-teman yang merindukan Astana, karena tanpa kalian mungkin saya tidak bisa merasakan semangat berkarya. Jadi terima kasih banyak yang selama ini, walaupun saya tidak tahu siapa kalian, tapi setidaknya saya bisa merasakan eksistensi dari kalian. Terus pokoknya support terus Astana guys. Oke, jangan lupa subscribe channel Arot. Salam metal guys. Thank you yang udah nonton. Bye.